Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Didi. Mengharap semua anggota KPPS Kelurahan Darmo selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kali ini saya merangkum materi saat kita BIMTEK bersama. Semoga menjadi bekal manfaat mengemban amanah sebagai penyelenggara negara. Ayo kita sukseskan pemilu 14 Februari 2024. Dan inilah bentuk transparansi yang kami jaga. Ketua PPS langsung membagikan biaya transport setelah pulang dari BIMTEK. Tidak ada dusta di antara kita. Kami pun anggota KPPS merasa bangga. Baiklah, kita lanjut dengan hasil BIMTEK. Simak terus videonya ya, jangan sampai gagal paham. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Panduan kerja nyata anggota KPPS, Kelurahan Darmo, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, setelah mengikuti BIMTEK di Hotel Inap Rigen, Pasuruan, dan ini hasilnya. Acara dibuka oleh Sekcam Kecamatan Bangil yaitu Bapak Budi Mulyono SI dan dilanjutkan dengan acara sambutan oleh Bapak Erik. Yang membawai bidang hukum dan pengawasan, beliau menegaskan bahwa anggota KPPS yang sudah dilantik adalah bagian dari penyelenggara negara, jadi sudah harus siap dengan segala konsekuensinya. Setelah itu para mentor-mentor dari PPK Kecamatan Bangil menyampaikan materi BIMTEK dengan penuh semangat. Kami pun selaku anggota KPPS baik yang masih baru mengikuti pesta demokrasi ini, maupun para senior-senior yang sudah beberapa kali terpilih, ikut bersemangat menyimak penjelasannya. Di antaranya seperti video berikut ini. Sangat berjuang menentukan arah masa depan Indonesia yang tumbuh bebas saja, jujur dan adil, sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia. Persiapan pemungutan suara, pengumuman hari dan tanggal pemungutan suara, KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lambat 5 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Pengumuman dapat dilakukan dengan cara, menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah, menempel di papan pengumuman, dan atau bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa kelurahan setempat. Penyampaian surat pemberitahuan kepada pemilih, KPPS menyampaikan formulir model C, pemberitahuan KPU, kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya, untuk memberikan suara. Selanjutnya KPPS mendokumentasikan penyampaian C, pemberitahuan KPU tersebut berupa foto atau video yang disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir model C, pemberitahuan KPU. Dalam hal pemilih dan keluarga pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, KPPS menyampaikan foto dokumen elektronik, formulir model C, pemberitahuan KPU, kepada pemilih melalui aplikasi pesan atau surat elektronik, atau media internet lainnya yang bersifat private, personal yang diketahui oleh KPPS dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut. Apabila sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 pemilih DPT belum menerima formulir model C pemberitahuan KPU, maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir model C pemberitahuan KPU kepada Ketua KPPS paling lambat tanggal 13 Februari 2024 dengan menunjukkan KPT elektronik. Apabila KPPS menemukan pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih,
tidak dikenal atau tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan dan KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan, KPPS menandai, mencatat, keterangan tersebut dan melaporkan rekapitulasi distribusi formulir model C pemberitahuan kepada PPS. Apabila terdapat formulir model C pemberitahuan KPU yang tidak dapat diserahkan kepada pemilih, Ketua KPPS mengembalikan formulir model C pemberitahuan KPU kepada PPS dengan menggunakan formulir model B pengembalian C pemberitahuan KPU. Pembuatan TPS, KPPS mendirikan TPS pada tanggal 13 Februari 2024. Berikut denanya. Dalam pendirian TPS, KPPS memerhatikan kemudahkan akses bagi kelompok disabilitas, pengguna kursi roda dan lanjut usia dalam menggunakan hak pilihnya, memerhatikan kerahasiaan pemilih terjaga, luas TPS harus memadai untuk pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang ukurannya panjang 10 meter kali lebar 8 meter atau disesuaikan dengan kondisi setempat, tanpa merusak tempat, sambungan listrik dan lampu penerangan yang cukup. Dilarang mendirikan TPS di dalam ruangan tempat ibadah. TPS di ruang terbuka, pastikan terlindung dari sinar matahari dan hujan. Penyiapan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya, KPPS menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya dari PPS paling lambat tanggal 13 Februari 2024. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya di luar kotak suara terdiri dari bilik suara, tanda pengenal, lem perekat, ballpoint, spidol, stiker nomor kotak suara, tercetak di kotak suara, label kotak suara, tertempel di kotak suara, daftar pasangan calon dan daftar calon tetap, salinan DPT yang ditempel pada papan pengumuman, salinan DPTB yang ditempel pada papan pengumuman, salinan DPT yang dibagikan kepada saksi. Salinan DPTB yang dibagikan kepada saksi, clear informasi penggunaan hak pilih di TPS. Pelaksanaan pemungutan suara, persiapan rapat pemungutan suara, pada hari pemungutan suara, KPPS datang ke TPS lebih awal sebelum pemungutan suara dimulai, KPPS memeriksa TPS, peralatan dan perlengkapan lainnya. KPPS menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS. KPPS memasang DPT, DPTB, daftar pasangan calon, daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, Kota pada papan pengumuman di TPS. KPPS mempersilakan dan mengatur saksi dan/atau pengawas TPS yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Ketua KPPS menerima surat mandat saksi. KPPS memberikan salinan DPT dan salinan DPTB kepada saksi dan pengawas TPS. Pelaksanaan rapat pemungutan suara, Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 7 waktu setempat. Ketua KPPS memimpin pelaksanaan sumpah atau janji seluruh anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Apabila belum ada saksi, pengawas TPS atau pemilih yang hadir, maka pemungutan suara ditunda selama 30 menit sampai saksi, pengawas TPS atau pemilih hadir. Apabila hingga pukul 7.30 waktu setempat, saksi, pengawas TPS atau pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengeluarkan dan menghitung surat suara. Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih, saksi dan pengawas TPS serta menggembok kembali kotak suara tersebut. KPPS mempersilakan pemilih yang sudah datang untuk mendaftar ke anggota KPPS dan KPPS mendahulukan pemilih yang lansia, disabilitas serta ibu hamil dan ibu membawa anak dalam antrian pemilih. Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih, saksi dan pengawas TPS mengenai tata cara pemberian suara. Ketua KPPS memanggil pemilih dan memberikan surat suara yang telah ditandatangani Ketua KPPS. KPPS menerima model C pemberitahuan KPU, kemudian memeriksa jari tangan pemilih, selanjutnya meminta pemilih untuk memperlihatkan KTP elektronik, dan menandatangani formulir model C daftar hadir KPU. Pemilih menerima surat suara sesuai dengan hak pilihnya dan memeriksa kondisi surat suara.
Apabila surat suara yang diterima rusak, dapat diberikan surat suara pengganti hanya 1 kali. Bagi pemilih penyandang disabilitas dan lanjut usia yang membutuhkan pendamping, harus mengisi formulir model C pendamping KPU, dilakukan oleh yang bersangkutan atau pendampingnya atau anggota KPPS. Pemilih mencoblos surat suara pada bilik suara, pemilih dilarang membawa HP atau kamera, pemilih melipat kembali masing-masing surat suara yang telah dicoblos, pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara, dipandu oleh anggota KPPS, dengan ketentuan, surat suara berwarna abu-abu untuk pemilu presiden dan wakil presiden, surat suara berwarna kuning untuk pemilu anggota DPR, surat suara berwarna merah untuk pemilu anggota DPD, surat suara berwarna biru untuk pemilu anggota DPRD Provinsi, surat suara berwarna hijau untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota. Selanjutnya pemilih mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku. Sebelum keluar TPS, dipandu oleh anggota KPPS. Dalam hal pada wilayah kerja KPPS terdapat pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPS karena menjalani sakit di rumah, tahanan sementara, rawat inap di rumah sakit atau puskesmas. Ketua KPPS membagi tugas kepada anggota KPPS untuk bertugas mendatangi pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya. Pada pukul 11 waktu setempat, Ketua KPPS mempersilakan pemilih DPTB untuk memberikan suara di TPS dan menandatangani formulir model C daftar hadir DPTB KPU. Pada pukul 12 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih DPK diberikan kesempatan untuk memberikan surat suara di TPS dan didaftarkan pada formulir model C daftar hadir DPK KPU. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat. Persiapan penghitungan suara, persiapan rapat penghitungan suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS, mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara, memasang formulir C, hasil, untuk masing-masing jenis pemilu di papan pengumuman, mengeluarkan surat suara dari dalam kotak suara dengan disaksikan oleh saksi dan pengawas. Menyusun surat suara dalam tumpukan, penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari penghitungan suara untuk surat suara pemilu presiden dan wakil presiden, surat suara pemilu anggota DPR, surat suara pemilu anggota DPD, surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi, surat suara pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota. Pelaksanaan penghitungan suara, rapat penghitungan suara. Ketua KPPS memimpin rapat penghitungan suara, memastikan surat suara sudah ditandatangani Ketua KPPS, memeriksa tanda coblos, menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian, surat suara sah atau tidak sah kepada saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu, pemilih, masyarakat yang hadir dengan suara yang terdengar jelas. KPPS 2, membuka setiap surat suara untuk diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS, KPPS 3 dan KPPS 4, mencatat hasil penelitian tiap lembar surat suara yang sudah diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam formulir model C, hasil sesuai jenis pemilu, dan memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh Ketua KPPS. KPPS 5, melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilu. KPPS 6 KPPS 7 menyusun, mengelompokkan dan mengikat dengan karet surat suara yang sudah diteliti dan diumumkan. Surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing peserta pemilu, dan surat suara yang dinyatakan tidak sah. Selanjutnya KPPS mencatat data pemilih dan pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara, data pemilih disabilitas, data rincian perolehan suara peserta pemilu dan data suara sah dan suara tidak sah ke dalam formulir model C hasil sesuai jenis pemilu. Untuk TPS lokasi khusus, pemilih DPT tetap dicatat dalam pengguna hak pilih DPT pada kolom B pengguna hak pilih angka pengguna hak pilih. 1 jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, adapun penjelasan bagian formulir dan tata cara pengisian formulir model C hasil terdapat di halaman lampiran 2. KPPS dan saksi yang hadir menandatangani formulir model C hasil sesuai jenis pemilu. KPPS memberi kesempatan kepada saksi, pengawas TPS atau pemantau dan masyarakat yang hadir untuk mendokumentasikan formulir model C hasil setiap jenis pemilu. KPPS membuat satu model C hasil salinan setiap jenis pemilu yang selanjutnya digandakan menggunakan alat penggandaan dokumen. KPPS menggunakan alat penggandaan dokumen untuk membuat model C hasil salinan yang selanjutnya ditandatangani oleh KPPS dan saksi, serta disampaikan kepada saksi dan pengawas TPS.
1. KPPS menggunakan alat penggandaan dokumen yang tersedia untuk menggandakan formulir model C hasil salinan. 2. Mekanisme penyediaan alat penggandaan dokumen sebagaimana dimaksud, dapat memedomani mekanisme pengadaan TPS oleh KPPS. 3. Alat penggandaan dokumen tersebut angka 1, dapat digunakan oleh lebih dari satu TPS, yakni dengan cara PPS dapat memfasilitasi penyediaan alat penggandaan dokumen dengan cara berkeliling membawa alat penggandaan dimaksud ke TPS yang tidak tersedia, dengan tetap memerhatikan durasi waktu penghitungan suara di TPS. 4. Penggunaan alat penggandaan sebagaimana angka 3, harus dipastikan tidak sampai membawa formulir model C hasil salinan keluar TPS, jika itu terjadi ada sanksi hukumnya. Yaitu, Pasal 506 UU Nomor 7 Tahun 2017, setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan C hasil salinan kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak, 12 juta rupiah. Apabila terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan, Ketua KPPS mencatat kejadian khusus dan/atau mempersilahkan saksi untuk mencatat keberatan ke dalam formulir model C kejadian khusus dan/atau keberatan saksi KPU. Jika tidak ada, dicatat dengan kata nihil. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS memasukkan hasil pemungutan dan penghitungan suara ke dalam kotak suara dengan ketentuan sebagai berikut. Kotak suara presiden dan wakil presiden, berisi 1. Sampul tersegel berisi formulir model C. Hasil PPWP, 2. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil DPR, 3. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil DPD, 4. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil DPRD Provinsi, 5. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil DPRD Kabupaten Kota, 6. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan PPWP, 7. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan DPR, 8. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan DPD, 9. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan DPRD Provinsi, 10. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan DPRD, Kabupaten Kota, 11. Sampul tersegel berisi surat suara sah Presiden dan Wakil Presiden, 12. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah Presiden dan Wakil Presiden, 13. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan Presiden dan Wakil Presiden, 14. Sampul tersegel berisi surat suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak, keliru coblos, 15. Sampul tersegel berisi model C kejadian khusus dan/atau keberatan saksi, atau keberatan saksi C daftar hadir, A surat pindah memilih, Akabko daftar pemilih, 16. Sampul tersegel berisi model C pendamping, C pemberitahuan KPU, tanda terima. Kotak suara DPR, berisi 1. Sampul tersegel berisi surat suara sah DPR, 2. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPR, 3. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPR, 4. Sampul tersegel berisi surat suara DPR yang rusak, keliru coblos. Kotak suara DPD, berisi 1. Sampul tersegel berisi surat suara sah DPD, 2. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPD, 3. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPD, 4. Sampul tersegel berisi surat suara DPD yang rusak, keliru coblos. Kotak suara DPRD Provinsi, berisi 1. Sampul tersegel berisi surat suara sah DPRD Provinsi, 2. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPRD Provinsi, 3. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPRD Provinsi, 4. Sampul tersegel berisi surat suara DPRD Provinsi yang rusak, keliru coblos. Kotak suara DPRD Kabupaten Kota, berisi 1. Sampul tersegel berisi surat suara sah DPRD Kabupaten Kota, 2. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPRD Kabupaten Kota, 3. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan DPRD Kabupaten Kota, 4. Sampul tersegel berisi surat suara DPRD Kabupaten Kota yang rusak, keliru coblos.
Itulah dulur-dulur yang dapat saya sampaikan tentang BIMTEK sementara ini. Untuk materi lainnya, tunggu video berikutnya nanti. Jika berkenan mohon diklik pada tombol subscribe-nya, juga klik like, serta beri komentar, supaya saya dapat memperbaiki jika ada yang salah pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.